Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan sisa asas-asas dari 1 sampai 7 kan kemarin sudah. Jadi di video pembelajaran belajar bersama hukum pemerintahan desa sekarang ini kita akan mendiskusikan asas-asas yang tersisa, yaitu yang pertama asas demokrasi. Maksudnya yang ke-8 tentu saja, karena kemarin 1 sampai 7 sudah. Asas yang ke-8 itu demokrasi, kemudian kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Asas demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan desa, pembangunan desa, dan pembinaan, yaitu bahwa sistem pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa, serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin. Jadi asas demokrasi ini adalah pengakuan dan tentu saja adanya jaminan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan desa, pembangunan desa, dan pembinaan desa itu haruslah kemudian didasarkan pada pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa sendiri atau dengan persetujuan masyarakat desa. Itulah makna dari demokrasi di desa. Kemudian yang ke-9 yaitu asas kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan oleh pemerintahan desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dengan kemampuannya sendiri. Kemudian yang berikutnya adalah partisipasi, yaitu turut berperan aktifnya seluruh komponen masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan desa. Kemudian kesetaraan adalah kesamaan dalam kedudukan dan peran. Dan yang ke-12 pemberdayaan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Jadi pemberdayaan itu tentu saja dimulai dari adanya masalah-masalah di desa, kemudian ditentukan skala prioritasnya, lalu kemudian kebutuhan apa yang ada di desa, lalu kemudian ditetapkan kebijakan, program, dan kegiatan. Dan kebijakan program kegiatan itu tentu saja dalam rangka meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat desa. Jadi pemberdayaan itu haruslah dimulai dari apa sih sebetulnya kebutuhan mendasar dari masyarakat desa. Dan yang terakhir, tentu saja ini yang juga terpenting, adalah soal asas keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan desa. Sahabat pembelajar, itu kira-kira 13 asas dalam penyelenggaraan pembangunan, kemudian pemerintahan, pemberdayaan, dan pembinaan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 2014. Asas-asas itu haruslah kemudian menjadi pedoman dalam setiap kebijakan, dalam setiap kegiatan, dalam setiap program yang dilakukan di desa. Mudah-mudahan 13 asas ini bisa menjadi pedoman bagi pemerintah desa, masyarakat desa, dan pembinaan melalui pemerintahan atasannya, yaitu bupati melalui camat, bisa dilakukan. Ini semata-mata demi terwujudnya apa yang dicita-citakan, apa yang diinginkan oleh perumus pembentuk Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
desa. Demikian sahabat pembelajar, sampai ketemu kita di konten belajar bersama mengenai hukum pemerintahan desa berikutnya, yaitu soal kepala desa, soal pemerintah desa, kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.